Apa kriteria yang menjadikan sastra itu menjadi karya sastra yang memiliki nilai estetika yang tinggi? Ya, yang perlu diketahui yakni pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqlil Saifullah dengan materi kuliah yang lain, yakni Introduction to Educational Literature. Jadi mata kuliah ini itu digunakan untuk calon guru yang ingin mengajarkan literasi kepada anak didiknya, yakni anak ketika SMP ataupun SMA. Kemarin kontrak kuliah sudah dijelaskan terkait fungsi. Jadi sekarang saya ingin merujuk salah satu buku karangannya Aang Fathul Islam dengan judul buku A Guide for Understanding of Basic Literature. Jadi Introduction to Literature di sini. Ya. Kita langsung move ke chapter 1. Di chapter 1 di sini Aang Fathul Islam menjelaskan terkait the understanding of literature. Understanding of literature di sini dia mendefinisikan, sebelum mendefinisikan literature, dia memilih kata-kata literature ini dari definisi oleh Warren. Ya, dia menjelaskan bahwa literature itu ternyata ada beberapa macam. Salah satunya itu di sini itu ada literature dan ada literature study. Ya, kalau di sini ada lagi in line with Warren, sama dengan Warren. Di sini Dharma 2004, ini dosen pembimbing saya, Budi Dharma, beliaunya Profesor Budi Dharma MA, ya, salah satu dosen di Universitas Negeri Surabaya, dosen saya yang saya anggap sangat multidisipliner di bidang sastra, karena beliau juga pelaku sastra, penulis, juga memiliki banyak penghargaan di bidang dalam karya-karyanya di bidang sastra itu. Oke, dia juga membahas, Pak Budi juga membahas terkait scope of literature di sini dan juga literature study. Yang intinya literature dalam bahasa Indonesia sastra itu berhubungan dengan creating creativity. Kalau literature study, ya, di sini berhubungan dengan kita itu meneliti sebuah objek, yang mana objek tersebut diteliti melalui pengetahuan ataupun teori-teori yang sifatnya scientific logic, begitu kata beliau. Jadi seperti itu. Nah, menurutnya Mas Aang sendiri, Mas Aang di sini dia itu mendefinisikan langsung jam, ya, meskipun inline dengan Warren sama Pak Budi Dharma, tapi di sini dia juga mengutip ada kata-kata literary criticism. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia istilahnya literary criticism itu adalah kritik sastra. Jadi sastra sifatnya itu untuk mengkritik realita yang ada meskipun secara tidak langsung. Ya, jadi seperti itu intinya di introduction ini. Tapi ada yang menarik di sini. Beliau mengatakan ada kata-kata good literary criticism. Ada cara ciri-ciri karya sastra itu menjadi karya sastra yang baik. Ciri-cirinya apa menurutnya di sini, ya? Menurutnya Warren. Langsung saja saya move di sini langsung ke good criteria of literary works, ya, di sini. Nah, Warren mengatakan ada beberapa nilai-nilai estetik di sini untuk memenuhi beberapa elemen ataupun kriteria yang menjadi sebuah kewajiban sebuah karya sastra. Kita definisikan pelan-pelan. Apa kriteria yang menjadikan sastra itu menjadi karya sastra yang memiliki nilai estetika yang tinggi? Ya, yang perlu diketahui yakni pertama, namanya itu disinterested contemplation.
Disinterested contemplation is an effort of writers in writing literary works, whereas story which created by the writers as objective contemplation result neutral and have not certain purposes, kurang S-nya di sini, or tendencies, kurang S-nya. Jadi intinya seperti ini. Jadi disinterested ini intinya itu pengarang, ya, dalam mengarang sebuah karya sastra itu sifatnya dia itu netral, tidak memihak pada atau tendensi kepada apapun. Jadi dia tuh di situ sebagai pengarang yang objektif, melihat secara netral begitu. Tidak ada interest kemanapun. Disinterested contemplation. Cara garis besar seperti itu. Yang kedua, aesthetic distance. Aesthetic distance defined as an exertion of writers in their literary works, whereas stories which created as result from objective contemplation natural and do not have tendency or certain purpose and not show or harsh certain community or ethnic. Jadi ketika ada nilai estetik di sini, ada tadi kan disinterested contemplation ya, ada istilahnya itu distance. Aesthetic distance di sini bermakna karya sastra tersebut ketika dinikmati oleh beberapa kelompok, mereka tidak akan tersinggung ataupun ada manfaat tertentu. Jadi dia sangat memiliki jarak yang jauh dari menghina ataupun menyindir ataupun apapun di situ. Jadi itu nomor 2. Yang nomor 3, framing. Ya, framing di sini dikatakan creating art frame in literary works, whereas the writers when create literary works endeavor to arrange their writing in good composition so that readers will get pleasure in his or her literary works. Di sini saya kurang setuju ya. Di sini seolah-olah di sini dikatakan ya, creating art frame in literary works, seolah-olah seorang pembuat karya sastra itu membuat frame itu istilahnya itu bingkai dalam membuat karya sastra. Saya kira bukan seperti itu makna letterleknya. Secara langsung tidak seperti itu. Jadi mungkin seperti ini. Jadi karya sastra yang baik itu membentuk ciri khas, membentuk keunikan tersendiri sehingga orang ketika membaca itu orisinalnya itu muncul. Jadi ketika saya melihat karya sastra, ini khasnya Ernest Hemingway. Kalau saya baca ini Franz Kafka, ini tipenya Franz Kafka dengan sendirinya. Jadi bukan secara sengaja, tidak, karena background seseorang, latar seseorang dan riwayat mereka membaca itu pasti memiliki semangat yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda. Jadi ketika kita ketika kita menulis, tentu ada maksud tersendiri, keinginan tersendiri yang akhirnya itu menjadikan sebuah pondasi yang kuat untuk menjadi karya sastra yang original. Menurut saya seperti itu. Kalau framing ini saya kurang setuju dengan keterangannya, penjelasannya dari Mas Aang di sini, framing. Saya lanjut ke nomor 4, fictionally. Sini ya. Saya bacakan secara garis besar. Fictionally is the writer's effort to create fiction unsure in their literary works. This attempting is not mimesis in literary works. Oke. Saya stop dulu di sini. Di sini ada kata-kata create fiction. Namanya fiction berarti perlu diketahui fiksi adalah hal yang tidak nyata. Lawannya non fikri berarti dia nyata. Karena tidak nyata, jadi dia itu katanya Mas Aang not omit ya di sini ya. Tidak mengandung mimesis in literary works. Apa itu mimesis? Saya terangkan di sini ya. Mimesis itu adalah sebuah refleksi. Jadi kalau istilahnya di Indonesia itu meme, jadi itu kan menyerupai yang asli. Jadi menyerupai yang asli yang apa? Ya kehidupan nyata. Jadi di dalam karya sastra itu ada istilah res, milieu, and moment. Ada sebuah res itu artinya tempat, milieu itu semangat zaman atau suara zaman, dan yang terakhir momen itu waktu. Jadi
res milieu momen dianggap tidak penting di sini menurutnya Mas Aang, dan saya lagi-lagi kurang setuju. Karena apa? Di sini beliaunya menjelaskan bahwa tidak memiliki omit mimesis ya. Kalau saya memaknai karya sastra itu justru dua arah. Jadi bisa jadi karya sastra itu menginspirasi seseorang untuk berperilaku layaknya yang diinspirasikan di dalam sebuah karya sastra. Saya contohkan Harry Potter itu kan sebuah karya sastra yang fiksi ya, dan dia tidak merefleksikan kehidupan sosial manapun di dunia ini karena memang fiksi, tidak nyata. Saya setuju, tetapi realitanya dunia nyata yang mencontoh dunia nyata di kehidupan nyata seperti ini, yang mencontoh gaya hidupnya di Harry Potter. Saya buktikan, saya contohkan ada di belahan bumi tertentu, saya tidak hafal daerah mana, tetapi saya yakin ada taman hiburan yang menyerupai Hogwarts atau university-nya di University of Magic-nya di Harry Potter di situ. Bahkan jadi sebuah tren festival atau pas Halloween pasti ini dipakai. Jadi ini termasuk juga mimesis karena memantul meskipun tidak sama begitu. Sifatnya memantul berarti refleksi seperti layaknya kaca. Ketika kita berkaca, tangan kanan kita itu ketika kita lihat pasti tidak, ketika kita angkat pasti yang arah yang tangan yang kiri yang mengangkat. Jadi nggak sama tapi menyerupai. Sebaliknya, ada sebuah karya sastra itu yang memang mimesis dari kehidupan nyata. Saya contohkan misalkan kalau di Indonesia ya, sederhananya seperti yang saya jelaskan kemarin, novelnya Sok Hogi itu temannya Pak Prabowo ketika meninggal dijenguk oleh Pak Prabowo ini. Sok Hogi di sini hidup di zaman reformasi mendemo tirani pemimpin di situ ya, dan meninggal. Nah, di sini difilmkan dan ada novelnya, itu inspirasi novel tersebut inspirasi dari kehidupan nyata. Jadi sifatnya mimesis. Jadi kalau saya enaknya itu balance lah, seimbang begitu. Bukan tidak serta-merta tidak omit mimesis, juga tidak sepenuhnya mimesis begitu. Itu namanya fiksi. Oke, tidak nyata. Yang ketiga 5 ya. A B C D E 5 itu universalia. Saya suka ini universalia kata-kata. Cuman universalia ini terkungkung oleh waktu. Tempat ya, tempat saja. Tapi di sini dijelaskan ada waktu juga. Jadi saya sukanya di sini. Saya lebih setuju di sini. Jadi waktu lampau, sekarang sama zaman itu tidak terikat. Karya sastra itu tidak terikat oleh waktu. Saya contohkan ya. Karya sastra yang kita buat sekarang, yang dibuat orang dahulu. Ketika karya sastra itu bagus, ketika kita lihat sekarang, pastinya kita masih bisa menikmatinya, masih sesuai dengan zaman. Bahkan dilihat nanti akan datang, masih menjadi sebuah rujukan, begitu. Itu karya sastra yang baik, tidak termakan oleh waktu. Itu namanya universalia. Nah, oke, begitu. Yang nomor 6 ya, unity in variety. Saya artikan di sini. Unity in variety is a text construct which created by the writers so that literary works have coherency, namely deep harmony between form and content, so that literary works will construct good form like a jug. Nah, di sini saya sebenarnya juga kurang setuju lagi dengan penjelasannya Mas Aang. Saya juga membaca karyanya Warren ini, The Theory of Literature, saya juga baca, tapi yang saya pahami ketika membaca Theory of Literature itu, saya memahami unity in variety itu bukan seperti ini. Kalau Mas Aang menyebutkan bahwa teks itu adalah sebuah konstruksi yang diciptakan oleh writers, begitu. Kalau semacam tadi itu konstruksi yang diciptakan oleh penulis, menurut saya tidak seperti itu. Jadi unity in variety begini artinya. Ketika seseorang membaca karya sastra ya, dan dia itu karya sastranya baik,
macam-macam orang yang membaca, dari segala jenis suku bangsa yang membaca, akan tetapi relevan begitu. Kalau universalia di sini disebutkan waktu ya. Kalau unity ini di sini tuh terkait penggunanya atau tempatnya, orangnya. Ya, subjek pelakunya yang membaca karya sastra itu, meskipun dia itu suku, berbeda agama, berbeda ras ataupun apapun, ketika membaca karya sastra itu mereka masih menikmati dan relevan, dan juga tidak istilahnya itu tidak ada kata-kata yang negatif di hatinya ketika saya membaca karya sastra itulah. Itu namanya unity in variety. Dia itu menjadi sebuah inspirasi untuk menyatukan segala macam ras. Karena tadi itu saya ulangi, karya sastra itu ketika dibaca macam-macam suku, macam-macam bangsa, macam-macam ras, negara, agama, itu semuanya setuju, sepakat, itu yang paling benar. Nah, itu namanya unity in variety. Ya, oke. Yang terakhir, dulce et utile. Nah, saya suka dulce et utile ini. Sering sekali muncul dulce et utile ini. Yang jelas tapi harus dimasukkan. Yang paling penting di sini yang terakhir. Di sini dulce berarti itu means that when the writer read the literary works, they will feel happy, feel comfort. Jadi dia tuh dulce itu bersifat entertain, menghibur. Saya ketika membaca karya sastra itu saya tuh merasa terhibur. Itu karya sastra yang baik. Sekaligus di sini adalah utile. At utile means that the reader will obtain obtain usefulness or benefit. Jadi ketika saya membaca karya sastra, saya itu memperoleh manfaat yang besar, ada informasi yang saya peroleh. Itu namanya dulce et utile. Kalau dilihat manusia itu kan manusia yang suka bermain-main ya. Istilahnya itu macam-macam ya. Ada Homo sapiens, ada Homo ludens. Nah, kalau ini dulce ini masuk ke yang Homo ludens karena manusia itu suka bermain-main. Kalau utile ini masuk ke yang fabula. Jadi manusia itu ingin selalu bercerita, ingin selalu memberikan informasi kepada yang lain. Nah, jangan sampai masuk ke yang Homo homini lupus atau yang homo yang lain, karena dulce atau utile ini yang bagus ya. Oke. Sip. Nah, itu saja dari saya untuk kriteria karya sastra yang baik, good ya. Jadi ketika memilih karya sastra, kalian semua harus memilih beberapa unsur itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unsur saja. Sebenarnya ada masih banyak lagi, cuman yang secara umum menurutnya Warren itu ada 7 kriteria karya sastra yang baik. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri mata kuliah Intro to Educational Literature ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.